Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilahi masyar. Allahumma ma asbahna min nikmatin aw bihadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru. Atau jadi aman bagus. Ya hadunallah usi nafsi wa iyyakum. Saya berwasiat untuk diri sendiri dan umumnya untuk para ibu yang hadir khususnya dan yang nanti punya kewajiban untuk menyampaikan kepada keluarganya untuk senantiasa berikhtiar terkait dengan aturan Allah dan Rasul, dan itulah sejatinya takwa, ya, mengaitkan diri kita kepada Allah dan Rasul agar di rumah, di tempat kerja, di masjid, di pasar, dimanapun, di kerkong, kita tetap terkait dengan aturan Allah. Ya, ini mohon maaf ya. Kalau di rumah boleh Bu ya pakai leggingnya, boleh. Ada toing kita aja. Tapi kalau ke kerkong, leggingnya saja terlihat orang lain, itu nggak boleh. Sebab laku tubuh ini kelihatan ya, itu tidak boleh. Kalau leggingnya jadi dalaman boleh silakan. Yang jelas di luarnya tidak boleh. Ini mohon maaf ada dulu ya, entah orang mana gitu, sekitar 60 tahunan lah gitu. Bani sudah ngedek-dek Bu mentas. Ibu bani kemana? Bani olahraga. Kerkong. Allah Akbar, semangat olahraganya luar biasa. Namun dia lupa kalau kerkongnya pakai legging deh. Maka Pak Ibu tinggi kalawan sing raos dalam benda sing raos carikna sehingga mendapat hikmah ya di pengajian ini. Saya bersyukur kembali bisa hadir bersama Pak Ibu yang salehah, wajah-wajahnya calon ahli surga. Amin. Sing tarik amin Ibu. Amin. Insya Allah ya. Karena apalagi sih yang dikejar, ibu sudah menjadi seseorang, ibu sudah menjadi seorang ibu rumah tangga, ibu juga sudah menjadi seorang istri. Apalagi yang dikejar? Materi sudah bukan zamannya lagi. Ngejar-ngejar ibu hoyong kak mall. Meskipun ibu-ibu mah ngemil ya. Ngemil keliren dan udah karesep. Ngemol oke di Garut tos aya nya Masya Allah. Nah udah ngelajengkeun aya nama kumaha ngetaklif ya insyaallah. Bu Eli dan teman-teman Bunda Masya Allah luar biasa tebih-tebih rancangan pun banyak. Baik, judul yang saya sampaikan kepada Ibu Haji adalah tentang ibadah sebagai kunci surga. Sebenarnya ini terlalu umum materinya. Nanti saya akan breakdown ke amalannya saja agar bisa dilaksanakan setiap hari. Ya. Kemarin kita sudah bicara tentang kunci surga yang 4 buat para ibu. Masih ingat kok? Yang pertama adalah lakukan 4 hal ibu bisa masuk surga lewat pintu manapun. 1. Sholat wajib, sholat wajib. Laksanakan sholat fardu dengan benar, dengan khusyuk, dengan baik. Itu kunci. Pertanyaannya, sudah belum? Sedang ya berikhtiar ya. Meskipun masih kene emot karena masakan artos ya geus sakedik alah kamu ayeuna terus kaping hampir 20. Iya, diakui itulah kita. Ya, itulah kita. Tetapi kalau kita mau meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah, yuk ada sahabat tepatnya tabiin ibu yang ketika mau sholat itu dia tidak langsung takbir. Ya kemarin saya dibayangkan di atas dia Allah yang sedang mencerong. Mencerong itu ngomong? Dia bayangkan di sebelah kanannya syurga. Dia bayangkan di sebelah kirinya neraka. Dan dia bayangkan di hadapan dirinya adalah sirat.
Apa itu sirat? Jembatan jalan yang hampir pasti semua orang akan. Nah, dia menjerit, ya Allah dengan salatku engkau ridho, aku selamat dari dia. Begitu ya. Baru kemudian Allahu Akbar. Pada saat Allahu Akbar, niat bu, jangan lupa ya. Niatnya dalam hati, sebab niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Kalau itu yang usholi apa? Itu lafaz niat. Niat itu sesungguhnya dalam hati. Ya, dalam hati. Jadi kalau sudah kita berwudu, pakai mukena ibu gitu ya, kemudian siap sholat, itu sebenarnya sudah niat. Nah, kemudian ditegaskan pada saat mengucapkan Allahu Akbar. Begitu. Ibu agar semakin menghujam, sholatnya baik, sholatnya khusyuk, ibu katakan dalam diri, Asep Ridwan, dari ujung kakimu sampai ujung rambutmu sholatlah. Begitu. Kata dokter, seorang dokter, dalam tubuh kita itu ada 6 triliun sel. Katakanlah ibu, katakanlah kita, ya Allah 6 triliun selku sholat kepada Allah. Begitu. Agar lamun emot karena zat isin, aku sholat cek hati gitu. Begitu. Ada 6 triliun sel, duka orang suka anda sih menggunakan canang kantas ngetang dan hasil ini. Tapi yang jelas Rasul mengatakan ada 360 ruas tulang. Itu Rasul nyebatkan anak, upami Rasul percandan dan kabarnya di Jibril. 360 iya salat orang tuh. Namun sebagai ikhtiar bahwa salat itu adalah infak terhadap ruas-ruas tulang. Ibu dina hadis sebutkan tiap-tiap ruas tulang itu kedah diinfaki tiap dinten. Tak urang teh dina salat kan tenan ditambi salat sunah. Rasulullah SAW lamun anjeun bisa sok 360 kali tasbih. Tujuh. 30 kali wae nya urang teh nya bari wae nya. Ieu 360 takbir. Maka susah bu? Susah. Angkana susah. Maka Rasulullah gentos ku salat sunat 2 rakaat. Iraha tawa ya kieu. Bener acan ge kedepur heula salat duhanya. Allahu akbar. Janten ibu anu salat duha teh dina benakna sanes wungkul hayong beunghar. Sanes oh ya. Bukan sekedar hanya ingin menjadi kaya dengan salat duha. Tapi dengan 2 rakaat salat duha kita menginginkan infak terhadap ruas-ruas tulang kita. Artinya orang yang melaksanakan salat duha hanya 2 rakaat saja, dia sayang dirinya sampai ke akhirat. Nah, kok begitu logikanya? Bukankah badan ini akan dihadapkan di pengadilan Allah? Betul? Jawab ibu dari Jumahan. Ya Allah, hakim saking ibu terkonsentrasi. Ibu, badan ini akan dihadapkan di pengadilan Allah dan dia akan jadi saksi. Bahkan tiap kulit yang melekat jadi saksi untuk kita. Kalau kita tiap hari, katakanlah seminggu 2 atau 3 kali setelah sholat duha sambil mengatakan, ya Allah 2 rakaatku sebagai pengganti atas infak untuk ruas-ruas tulang. Maka wetiap kan tenan itu 2 rakaat, apalagi lebih dari 2 rakaat. Maka tubuh ini telah diinfak oleh kita. Maka begitu bersaksi di hadapan Allah, bayangkan, dia akan menjadi saksi yang meringankan atau memberatkan? Meringankan. Itu dia. Makanya orang yang melaksanakan sholat duha sekali lagi, kalau cuma 2 rakaat nggak apa-apa. Tapi itu berarti artinya dia sayang pada tubuhnya. Dia sayang terhadap tubuhnya, bukan saja dimandikan, dirawat, bukan hanya itu untuk dunia. Semuanya akan jadi tanah, betul bu? Tapi ketika kita melaksanakan duha, nggak apa-apa minimal 2 rakaat. Itu pun tidak tiap hari, nggak apa-apa, karena Rasul juga tidak tiap hari. Tapi dijaga minimal seminggu itu 2 atau 3 kali. Dan katakan tiap 2 rakaat, ya Allah, inilah 2 rakaatku sebagai infak kepada ruas-ruas tulang, sampaikan kepada Allah. Maka Allah terima.
Saya yakin kalau ibu sih banyak ya yang sudah rutin dengan salat duha. Jarang anunya ada segitu. Nah bayangannya teh duit. Ibu, kalaupun ibu banyak uang, apa sekarang mau dibeli segala sesuatu? Kan enggak ya? Niatkan kalaupun Allah memberikan kelancaran rezeki itu untuk infak lagi, betul nggak? Itu untuk ibadah lagi, betul nggak? Iya. Tapi apa ada yang dibawa sampai ke akhirat? Kadang tidak, maka itulah infak untuk luas-luas. Oke, kita kembali Bu ya. Allahu Akbar. Apa kita baca pertama? Ada yang Allahumma ba'id balik. Ayat Allahu Akbar kabiro. Ayat lagi yang Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Banyak versinya, silakan ibu yang mana. Tapi yang jelas Bu, kalau ibu sudah mulai, ya Allah 6 triliun selku maha engkau, maka usahakan terus jaga in touch communication. Jadi seolah-olah ngobrol dengan Allah tuh. Allahu Akbar ibu. Saya menemukan seorang hamba Allah yang menurut saya orang sederhana tapi luar biasa. Itu Abu Nawas. Tiap sholat tuh begini ngomongnya di dalam hatinya, atau setelah sholat dia begini, ya Allah, aku datang kepada Engkau bukan karena aku pantas. Ya Allah, aku datang kepada Engkau untuk meminta bukan karena aku punya amalan yang hebat, tapi aku datang kepada Engkau karena Engkau tidak pernah menutup pintu untuk siapapun. Kalimatnya luar biasa. Ya Allah, aku datang kepada Engkau sebagai orang yang banyak dosa. Kalau Engkau hanya menerima orang-orang yang suci saja, lantas orang seperti aku harus kepada siapa berlari? Jadi komunikasi dengan Allah teh seperti ngobrol. Mangga ku bahasa ibu Gusti, abdi talai biasa naon ya, seperti bahasa Sunda mangga ya. Yang jelas ada komunikasi dengan Allah. Ya, tiap-tiap gerakan, tiap-tiap bacaan ada in touch communication. Al-Fatihah yang sudah kita baca hampir tiap hari itu berapa kali? Sudahkah kita merasa berkomunikasi dengan Allah? Ketika Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku kaitkan segala sesuatu dengan nama-Mu yang Rahman dan Rahim, sehingga apapun yang aku lakukan adalah bentuk ibadah kepada Engkau. Allah. Segera perbaiki kalau kemarin ini. Atau Bismillah meluncur tanpa ada touch. Ya. Udah aja Pak, ini aja itu lampunya. Lampunya karena buat ibadah. Nah. Oke. Ibu sekalian, ketika ucapan Bismillah, terjemahnya ya Allah dengan menyebut nama-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam hati kita mengatakan ya Allah, aku in touch, aku bersentuhan dengan nama-Mu, sehingga setiap yang aku lakukan adalah bentuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Aku berdandan, aku memasak, aku nyuci, aku ya Allah, aku ingin begitu. Satu. Yang kedua apa? Ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada gini, ngaku bahwa kita butuh Allah. Ya Allah, kalau tidak dengan kasih sayang-Mu, aku tidak jadi apa-apa, begitu kan. Maka di lain pihak juga diterjemahkan dengan Bismillah itu, ya Allah, aku ini banyak dosa, maka ampuni. Begitu. Coba dengan membaca bab Bismillah apa seperti itu, dan kemudian ada in touch, ada komunikasi, kira-kira ingin cepat atau ingin agak lebih lama? Itu. Nikmati sholatnya. Ya, nikmati. Kemudian kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa terjemahnya, Bu? Segala puji bagi Allah. Tafsir mengatakan segala puji itu ada 4. Puji Allah terhadap Allah sendiri. Puji Allah terhadap makhluk. Puji makhluk terhadap Allah, dan puji makhluk kepada makhluk, itu punya Allah semua. Ibu Dewi meninggalis, Ibu Tea ulah itu. Puji makhluk kepada makhluk, punya Allah, segera kembali. Alhamdulillah. Begitu.
Jangan kita terima. Boleh ada orang yang memuji makhluk ke makhluk, kita ke kita memuji boleh, tapi kembalikan ke yang punyanya. Kembalikan atau ojo teh ulu habis. Puji kita kepada makhluk, oh jelas, alhamdulillah, Allahu akbar, itu puji Allah. Puji Allah terhadap makhluk ada, Allah memuji Rasulullah. Ada, wahai Rasul, akhlakmu sangat mulia. Itu masih punya Allah. Rasulullah SAW tidak jigimrang apa bahagia, enggak. Alhamdulillah. Apalagi puji Allah kepada Allah. Itu alhamdulillah, bayangkan. Berarti ya Allah, aku sedang memujimu. Begitu kata kita. Tanya, merasa sadar mengucapkan bismillah muji Allah enggak? Lempeng Bu. Betul enggak? Rata-rata mah mana hati kita, pikiran kita tidak kontak ke Allah, harusnya begitu. Maka kemudian di kehidupan sehari-hari setelah salatnya tidak mungkin ada orang yang sombong. Kenapa sombong? Mau dipuji, jika pujian orang kita mah, tapi puji itu kan milik Allah. Tadi sudah dikatakan. Tuh. Jadi Allahu Akbar. Kenapa pula kemudian setelah selesai salat ada istighfar 3 kali? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yaudah, untuk apa Bu? Pertama, istighfar untuk sebelum sholat. Bisa jadi kita terlambat sholatnya, kan itu teh. Kan tadi ada yang ibu guru di sini kan, banyak ya. Ada murid terlambat 10 menit. Kita sudah di kelas, marah nggak kita? Kok setengah jam? Keluar kan? Hari kita sholat duhur jam 2, seberapa jam telat? 2 jam. Merasa malu ke Allah. Kalau kita ke alhamdulillah kita malu. Makanya ini aplikasi gitu ya. Jadi sebelum sholat kita istighfar, pada saat sholat kita istighfar karena masih belum seluruhnya meminta, dan setelah sholat lebih kuat lagi istighfarnya. Tadi engkau mengucapkan alhamdulillah, tapi di kehidupan sehari-hari kita ingin dipuji orang. Tuh lengkap. Maka sekali lagi kenapa orang yang salat dalam hadis disebutkan Allah tidak akan pernah mengazab dia. Asal sholatnya benar. Tapi sholat ada yang fawailul lil sholat, ada orang yang sholat tapi celaka dia. Nunggu mah sholat, nah ya itu yang gagal, yang guai. Setelah sholat juga tidak ada apa-apanya dalam dirinya, begitu. Ibu tolong ini dikuatkan. Allah menakdirkan, memerintahkan 5 waktu yang wajibnya saya agar kita terbimbing. Apalagi dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dalam hati ibu katakan begini, ya Allah jangan lepaskan aku dibimbing oleh hidayahmu. Begitu. Katakan dalam ya Allah, sebentar saja saya tidak dibimbing oleh engkau. Udah Bu. Kemana ngaleng-lewong kalau bahasa Sunda nama? Ya benar. Sekedar mengingatkan. Ibu mau belanja, warung itu 3 rumah dari 3 rumah. Kan apa kerudung cek ibu kan gitu. Itu arti ibu keluar rumah tanpa bimbingan Allah. Karena merasa sepele, orang kelihatan sama orang lain, meskipun hanya 3 rumah dari 3 blok atau 3 rumah dari rumah kita. Tetap kita ingin dibimbing Allah sekecil apapun. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Seperti siapa yang siratal ladzina an'amta alaihim? Itu pertama para nabi. Berat Bu sehingga para nabi. Nah, kuatlah kita. Oke, turun kedua. Para syuhada, orang yang meninggal di jalan Allah. Berat Bu. Mereka menanamkan nyawanya. Para siddiqin, orang-orang yang senantiasa berkata jujur. Saya Bu, udah harus ngomong gini. Betul. Ayat terakhir fasilitas buat kita as-shalihin, orang-orang saleh. Paling kita ingin jadi orang saleh. Ya Allah, bimbing aku dengan hidayahmu seperti orang-orang saleh dibimbing oleh Engkau sampai meninggal. Begitu. Maka ini sekali lagi dilatih tiap hari 5 kali, apalagi tambah dengan sunnah, harus semakin menghujam. Begitu. Satu saat kata Allah, kau sudah cukup untuk menjadi ahli surga, pulang. Amin. Oh, punten gonya maaf. Kenapa kita dipanjang umur? Suudonnya. Cik Allah teh anjeun can cukup, engkau belum cukup jadi ahli surga. Cik mungkin itu ngomong.
Ada orang-orang yang di sebelah sana usia 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun meninggal dalam keadaan tersenyum. Kata Allah, engkau sudah cukup jadi ahli surga. Nih tempat kamu diperlihatkan. 1000 tahun. Mudah-mudahan begitu. Kita sudah aja ya Allah, engkau beri panjang usiaku bukan untuk apa-apa, tapi bisa jadi karena bekalku untuk madam engkau belum cukup. Maka engkau beri waktu untuk aku memperbaiki diri dan semakin memperbanyak amalan salehnya. Ini kita bahas. Begitu. Untuk Allah itu biasa. Baik, kita bahas apa saja amalan-amalan itu ya, yang kita harus cerdas, Bu. Kita harus cerdas. Usia kita pendek masalahnya. Ya, di zaman Nabi Nuh ada orang yang usianya 250 tahun meninggal. Kata mereka, karunyanya 250 tahun ke semalam. Iya, sebab mereka 500 tahun, 700 tahun usianya. 250 tahun itu dianggap masih muda. Saya tanya ke ibu mau usia 250 tahun? Rasanya seperti apa 250 tahun? Yang 83 tahun aja sudah tidak bisa kuat berjalan, ya Allah Akbar. Oleh karena pendek usia kita, maka diupayakan kita cerdas, memilih ibadah yang memang sesuai sunnah tapi pahalanya besar. Tidak apa-apa, diperbolehkan. Hanya nanti kita akan meningkatkan dari yang berpikir tentang pahala, kemudian kita berpikir lebih lanjut, yaitu ibadahnya karena syukur. Ibu, boleh jadi pekerjaan pedagang? Boleh. Bekerjanya untuk mendapat keuntungan? Boleh? Boleh. Itulah orang yang ibadah karena pahala. Boleh. Ya Allah, aku minta surga. Boleh. Boleh. Allahumma inni as'aluka ridhoka wa jannah. A'udzubika min sakhatika wa. Kemarin kita belajar itu ya. Boleh. Boleh. Terus kita lakukan itu. Allah saja, pahala Allah saja, wajah Allah saja, begitu terus gitu. Tapi, Bu, ada tingkatan yang lebih tinggi. Orang ibadahnya karena syukur. Saya umpamakan begini. Satu rombongan bis oleh bis, apalagi di puncak gitu ya. Tapi begitu di bawah, supirnya alhamdulillah oleh Allah diberikan kekuatan sehingga kemudian hanya nabrak sedikit dan orang-orang lukanya juga tidak parah, tidak ada yang. Maka semua sujud syukur. Saya tanya, sujud syukur pada saat itu ingin diberi tambahan pahala? Anda diselamatkan oleh Allah dan kita sujud syukur kepada Allah. Itu ibadah yang paling tinggi. Kalau kita sholat duha ingin ada uang, boleh, tapi itu jiwa pedagang. Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau ya Allah, aku sujud sholat duha hari ini atas limpahan nikmat yang Kau berikan dari subuh sampai hari ini, Allah, aku sujud tanpa meminta apapun, itu sudah lebih tinggi. Itu dinasti. Ya Allah, aku sholat duhur. Tidak ada yang berpikirkan kecuali aku menyampaikan syukur kepada Engkau atas nikmat yang Kau limpahkan dari subuh sampai duhur ini, ya Allah. Terimalah itu. Itu sudah tingkat tinggi. Meskipun yang diberikan oleh Allah apa-apa penyakit, sakit atau sekedar, tetap saja dia Allah Akbar. Itu kejadian. Kalau sekarang kita belum nyampe ke sana, nggak apa-apa. Kita masih mengharapkan surga, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu sholatnya ada dalam syukur. Terungkap dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW sedang sholat di malam hari. Siti Aisyah bangun mencari Rasulullah, ternyata kepegang kakinya. Ternyata sedang sholat dan kakinya terasa dingin. Setelah sholat kelihatan kakinya bengkak. Rasul ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini seperti ini? Sholatnya sampai lama, kakimu sampai bengkak. Apa kata Rasul? Tidakkah lebih pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin ampunan Allah, dosa-dosa yang kalau diampuni. Tidakkah aku menjadi orang yang bersyukur? Wis, ya. Bahasa Rasulullah itu sudah bahasa tinggi. Kita sekali lagi mungkin untuk ke sana masih belum, nggak apa-apa. Kita sudah ada di tingkat kedua lah. Kalau yang pertama, tingkat pertama yang paling rendah sekali adalah orang yang ibadahnya takut karena Allah, takut disiksa, takut neraka. Itu orang yang ngerjakan PS yang dihukum kayak seperti lah murid-murid di sekolah.
Tapi ada juga yang mengerjakan PR-nya untuk mendapat nilai. Kan boleh-boleh saja. Tapi ada anak yang mengerjakan PR atau tugas karena dia ingin melatih dirinya untuk lebih cerdas. Ada Bu? Itu dia. Orang yang ibadahnya karena bersyukur pada Allah. Bu, mudah-mudahan pengajian yang kita lakukan di tempat ini semakin memperkaya ya hazanah ilmu dan kemudian keikhlasan kita, insyaallah. Ini ayat mengatakan surat An-Nas 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Sampai sana dulu. Barang siapa beramal saleh dari laki-laki atau perempuan dan dia mukmin. Syaratnya dua. Dia beramal saleh dan mukmin, orang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka buat dia aku berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ditafsirkan bahagia, ya, kemudian seluruhnya menjadi pahala, gitu. Dan disebutkan inilah surga dunia. Kemarin kita bahas surga dunia, ya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walanadziyannahum, dan akan kami balas kepada mereka ajrahum, dengan balasan buat mereka bi ahsani, dengan yang lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang kita kerjakan. Ini yang kita kejar, yaitu surga kelak. Di dunia kita dapat kebaikan hayatan thayyibah atau dengan surga dunia. Di akhirat kita disediakan. Allahu Akbar. Saya baru beli sebuah buku agak tebal segini kurang lebih. Nama judul bukunya Tamasya ke Surga. Wih, luar biasa. Ibu nanti kalau jadi ahli surga, mohon maaf, ini rumah Ibu Haji Santi kan luas ya, katakanlah luas gitu. Tapi nanti ibu akan diberi dengan suami ibu satu lahan sampai batas memandang. Kalau masih kelihatan, itu masih punya ibu. Kalau itu masih kelihatan ilmunya ibu, diberinya begitu. Wah, subhanallah. Baru kemudian, sambil kemudian, mohon maaf, tidak ada nenek-nenek di sana, tidak ada kakek-kakek di sana. Jadi kalau sekarang ibu mau masuk surga bisa, Bu. Ibu terkejut. Kenapa? Karena ahli surga semuanya berusia kurang lebih 30 tahun atau 33 tahun. Bro, Emot ingat ketika ibu 33 tahun bagaimana? Lagi begitu. Lagi kenceng-kencengnya, lagi semangat. Itu. Bayangkan, ibu punya suami yang sekarang. Bayangkan bahwa yang sekarang akan berubah menjadi 3T. 3T apa? Tampan. Oh iya. Emang Tajin. Takwa. Allah. Bukan tertindas. Tertua. Bu, silakan bersama-sama ya dengan suami atau dengan pasangan, baik yang masih ada ataupun yang belum, yang sudah. Ya Allah. Kalaupun tidak, ibu akan tetap diberi pasangan oleh Allah. Jangan khawatir. Intermezzo. Saya pernah punya dosen, usianya sekitar 63 tahun, belum nikah. Ketika beliau menerangkan tentang rumah tangga segala macam, ada seorang mahasiswa laki-laki yang tanda kutip lah kreatif, cek mulai mencuniin mana aja. Kenapa nanya ke ibu itu tentang perkawinan? Bu, ibu kan menjelaskan kenapa sampai hari ini ibu belum nikah. Mun sing bodoh ditanya tamu. Tapi Allahu Akbar, karena beliau seorang profesor doktor, Bu, apa dia mengatakan? Aku dengarkan. Allah sudah mempasangkan laki-laki dan perempuan. Kalaupun hari ini ibu belum menikah, ibu belum menemukan jodoh ibu, yakin jodoh ibu ada di surga. Profesor di lawan. Asal yakin saja ibu, camkan cita-cita kemarin sudah kita katakan menjadi tetangga Rasulullah di surga. Ibu camkan di sana, tarik ke hari ini, jalani. Kita akan menjadi ahli surga, kita akan menjadi tetangga Rasul di sana. Harus bagaimana sholatnya? Harus bagaimana infaknya? Harus bagaimana belajarnya? Harus bagaimana berkomunikasinya? Harus terus agar nanti sampai seperti anak ibu yang bercita-cita jadi dokter. Dia menambatkan sekolahnya di Unpadkah, di Unjanikah, di UGM sampai sana. Kemudian bagaimana belajarnya dari SMA?
biologinya, matematikanya, akhlaknya keguruan, terus masuk ke perguruan tinggi itu dan kemudian jadi dokter insya Allah. Kita pun sama, kita cita menjadi ahli surga begitu. Maka sekali lagi ada beberapa amalan yang kemarin kita bahas. Pertama sholat, yang kedua sahur Ramadan, yang ketiga ibu menjaga kehormatan diri, dan yang keempat ibu jaga kepada suami. Seorang ustadz mengatakan kepada kami karena di pengajian, ibu mah tidak usah capek-capek, jaga itu aja. Sholat ibu sing leres karena itu menjaga hubungan ibu dengan Allah. Yang kedua jaga Ramadannya karena itu menguatkan ruh kita semakin dekat dengan Allah. Dan yang ketiga jaga kehormatan diri agar tetap suci. Dan yang keempat jaga di Robi aja nama saya jaga senyum ke suami. Nah Ustaz saya temen di senyum. Tanya aja anak ibu-ibu gambil tuh senyum ke suami. So, jagi weh ibu ke suami senyum dan buat suami senyum. Itu aja tugas ibu. Ibu jadi ahli surga. Sederhana banget jadi gitu ya. Emang bener. Aduh, ibu mah nyala pada suami begitu. Bu, taros. Upami penyebatkan gitu, taros. Tanya, suami ibu lebih soleh dari Firaun atau enggak? Lebih soleh. Lebih baik dari Firaun? Pertanyaan kedua, ibu lebih solehah dibanding Siti Asia enggak? Tak jangan nyalakan. Masa mendingan sikap orang. Dak Fir'aun begitu, Siti Aisyah jadi ahli surga. Bahkan dia menjadi penghulunya bidadari di surga. Padahal suaminya begitu. Suami ibu lebih soleh daripada Fir'aun insyaallah. Iya. Baik, kita lihat Bu. Kemarin kita sudah bahas pintu-pintu surga ya. Ada 7 atau 8 atau lebih. Pertama ada pintu sholat. Kenapa harus kita jaga sholat kita? Karena di sana ada pintu sholat. Ya, untuk mereka-mereka yang senantiasa menjaga mendirikan salatnya, jaga salatnya, tepat waktunya, kebersihannya dan sebagainya. Hati-hati ibu-ibu, dapongan pun bojo nggak berita. Geus usia sakit banyak, batuk wae ngecret. Leres Bu? Ibu tong teras salat. Beda apalan dianggap tolak salat, jangan bukan Allah tahu. Ya. Batuk itu disengaja atau dehem tidak sengaja, berhentikan. Ustaz malah menuju surga, nggak apa-apa. Ibu harus kembali mengulang sholat. Ya, tadi termasuk kehusuannya, komunikasinya. Kalau sekarang ibu sudah hafal bacaannya udah bagus, tingkatkan sedang paham apa yang dibaca. Tingkatkan lagi kalau sudah paham dibaca, seolah-olah komunikasi dengan Allah. Terus begitu. Sampai satu saat sekali lagi sholat itu sesuatu yang ibu rindukan. Nah iya, sholat asar kakak raga biar lohor, sholat lohor atau setengah telu. Allah. Itu berarti tidak rindu dengan sholat ya. Maka misalkan tepat waktu diikhtiarkan. Kalau tidak tepat waktu istighfar. Ya, kalau masih dalam sholatnya ada mikir ke sana istighfar. Kalau setelah sholatnya belum terimplementasikan nilai-nilai sholat istighfar. Terus ada seorang sahabat ternyata di zaman Rasul juga ada sahabat yang sholatnya tidak khusyuk. Tapi dia mau mengadu ke Rasulullah, ditunduk, itu sehingga malu. Ya Rasul, aku ingin bertanya tapi aku malu sekali. Kata Rasulullah, tidak ada yang membuat orang hina kalau bertanya, silakan. Ya Rasulullah, aku merasa sholatku belum khusyuk, aku takut disiksa oleh Allah, aku takut sholatku tidak diterima. Begitu. Sahabat-sahabat yang sedang ngeriung sama Rasul tiba-tiba jemput semua. Masing-masing berkata, aku juga begitu. Terwakil. Kata Rasul juga terdiam. Karena Rasul juga tidak tahu harus jawab apa. Tapi kemudian diilhamkan oleh Allah kepada Jibril dan Jibril kata, Muhammad bilang kepada orang itu, orang yang salatnya tidak khusyuk tapi terus dia berusaha lagi, belajar lagi untuk khusyuk, seperti seorang anak yang sedang belajar berjalan, dia jatuh lagi, tapi dia terus belajar lagi, bangkit lagi menuju ibunya. Maka setelah sampai kepada ibunya pasti merangkul dengan bahagia. Itulah kita. Salat kita tidak khusyuk hari ini jangan pernah berhenti, terus.
Sebab kalau berhenti setan berbahagia. Terus saja, tapi berusaha ilmunya terus digali sampai kemudian kita bertemu Allah. Maka Allah pun akan merangkul kita dengan bahagia seperti bahagia seorang ibu merangkul anaknya. Jangan khawatir sekali lagi, kalaupun kita sampai hari ini begini, tapi ada targetnya Allah, aku ingin lebih baik terus belajar gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan pintu sholatnya dibuka untuk kita. Allah. Yang kedua, pintu jihad ibu ini khusus untuk laki-laki, tapi ada peluang untuk ibu. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang ibu gagah berani bu, tapi untuk bukan jalingkah bu, tapi berani luar biasa. Biasa kalau ibu-ibu ditugaskan untuk merawat orang yang sakit, menyediakan makanan gitu ya, ketika perang Rasulullah. Pada satu malam atau pokoknya di waktu tertentu, dia merasa kesek-kesek ada sesuatu, ada seorang di belakang dia. Dia kemudian kepada seorang laki-laki yang sedang juga berjaga, "Kang, ayah musuh, iya besok nang." Udah perang mau ya, membunuh atau dibunuh gitu kan. Maka apa banget pun bu, duka banci duka nang. Orang itu bisa, cina. Bukan dengar deh. Seorang ibu. Tapi kemudian di perang tertentu ibu itu meninggal. Rasul berbangga, inilah perempuan yang ternyata merebut jatah laki-laki. Dia syahid di medan peperangan membela agama Allah. Tapi secara khusus jihad ibu adalah di rumah. Jihad ibu adalah melahirkan. Jihad ibu adalah membuat para suami bahagia. Ada pintu jihadnya. Tapi sekali lagi ibu meskipun tidak jihad nanti, ibu masih melaksanakan yang tadi, ibu boleh masuk pintu ini. Luar biasa, bapak-bapak tidak bisa, harus keluar rumah. Berikutnya pintu Ar-Rayyan. Nah ini dia, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang menjadi sarana ya kita bisa masuk pintu Ar-Rayyan, khusus untuk orang-orang yang rajin puasa. Rajin puasa, terutama Ramadan, jangan disia-siakan. Ibu Haji mudah-mudahan di bulan Februari sebelum saum saya ingin bahas tentang saum khusus. Ya, sebab ibu mohon maaf, saya menyaksikan saum Ramadan dari tahun ke tahun sejak saya dewasa, sejak saya balik, itu terus bu. Saya bandingkan dengan sirah Nabi, jauh sekali ibu kita. Coba, begitu mau dengarkan saum, yang terbaik gimana? Lebaran kan? Oke, sebelum lebaran sendiri, apa yang dilakukan? Nyium kue, baju kan gitu ya? Dan itu terulang terus tiap tahun. Bagaimana kemudian kita bergeser satu pemahaman bahwa saum Ramadan itu adalah untuk mencetak kita takwa. Saya kira benar. Al-Quran bu, kita bayangkan Al-Quran yang tadi kita baca ada 6.236 ayat. Itu versi Al-Quran Madinah. Kalau versi Al-Quran Indonesia ada 6.666 ayat. Bu, Quran itu diperas. Hanya keluar satu kata. Itu takwa. Bayangkan. Hanya keluar satu Kata. Wilujeng sumping. Dan ibu, kata takwa itu bisa diraih salah satunya dengan saum. Kan luar biasa. Enggak? Saum adalah cara untuk meraih takwa. Artinya untuk memeras jadi saripatinya Quran adalah takwa. Itu satu di antaranya saum. Coba sampai hari ini ibu sudah saum berapa kali? Sudah berapa persen takwanya terakhir? Kan jadi Pak ya. Gimana ngukurnya? Gitu. Nanti kita akan bicarakan. Mudah-mudahan Bu Haji ya di satu kesempatan yang menjelang saum nanti saya akan sampaikan tentang saum Ramadan. Baik, yang berikutnya Bu ada pintu sedekah. Pintu sedekahnya ibu berinfak berapa yang paling besar? Silakan jujur Bu. Ustaz 5.000, alhamdulillah. Tapi dengan 5.000 ibu infaknya gemetar nggak hatinya? Maksud gemetar ini, lebar, tapi dia butuh jadi top. Begitu nggak dengan 5.000? Tidak. Oh, kalau 5.000 ibu bukan kelasnya di sana. Ibu sebenarnya kelasnya di atas 5.000. Coba dengan 10.000. Ada gemetar, ada lebar, ada begitu nggak? Kalau enggak, ibu bukan di kelas 10.000. Ibu di kelas 20.000. Coba diumpulin. Ternyata gitu. 20.000. Berarti ibunya kelasnya 20.000.
Tapi 20.000 lewat 50.000 ke 100.000 insya Allah. Ibu kelasnya di sana. Jadi ada yang disebut dengan getar atas. Getar atas itu batas ketika kita mau infak, hati kita mengatakan, aduh, begitu. Silahkan ukur masing-masing. Dan apakah dengan infak sebesar itu menjadi sebab ibu masuk surga sedekah? Oke. Lamun jajan di chicken saya mau 400.000 itu mun Arman di Cibiuk 500.000 sudah lebaran. Masalahnya, ibu ketika jajan di Cibiuk di mana kan, ibu ada mengatakan ya Allah aku berinfak untuk keluarga. Itu kan? Kudu mayang. Terus padahal keluarnya uang dari satu ibu, apapun Bismillah ya Allah ingin engkau catat sebagai amal saleh. Pintu sedekah. Tidak nurut ya? Oke, yang lebih besar lagi yang ini, ketika ada seorang yang sakit di rumah, apakah itu suami, anak atau ibu sendiri, ngeluarin untuk beli resep. Ayo lebar tuh, 200.000, paling setengahnya gitu kan, tapi tidak lebar. Permasalahannya, ketika infak untuk beli obat itu, ketika infak untuk membayar rumah sakit, niatan nggak? Ya Allah Bismillah, aku infak untuk orang tua aku. Ada gitu? Sangat disayangkan. Yang lebih besar lagi, menikahkan anak. Sayangnya tidak terlintas. Ya Allah, aku berinfak untuk anakku, semoga dia menjadi berumah tangga. Enggak, jarang. Ibu padahal Allahu Akbar 150 juta, 200 juta pernikahan anak. Niatkan Bismillah ya Allah. Tanpa di sini ada ambil-ambil. Mungkin kita tanpa takaran yang upload dari orang lain. Jangan begitu. Itu namanya bisnis. Bismillah lepas saja. Kebaikan ibu dan keluarga. Bismillah dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Kebaikan orang lain ngasih ke ibu, kebaikan orang lain. Jangan itu keluar 100.000 menang 30 juta loh. 100 juta menang 30 miliar. Emang bisnis apa? Kebaikan orang lain pada itu. Oke, saya ingatkan, sekecil apapun uang keluar dari kartu kita, Bismillah ya Allah, aku catat sebagai ibadah. Begitu. Ya, coba bayangkan apakah ada bergetar hati kita ketika sedekah di tempat yang lain untuk ke majelis taklim, untuk ke yang baramai. Bu, coba satu saat Bu ya, ke yang di pinggir jalan atau yang ke rumah. Biasanya kan 2.000, kita kasih 20.000. Ibu orang-orang ibu tagih ngecek haji, kita lepas kamu ibu, mohon, jangan pernah menang 20.000. Singgung satu saatnya kita kerjain dia untuk ke surga dia kita. Baik, itu pahala sedekah. Ibu ada pintu surga, pintu berbuat baik pada orang tua. Ibu-ibu yang masih punya orang tua sekarang berbahagia. Ya, ada seseorang yang tidak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh langit. Dalam satu kesempatan ada sekian ratus orang atau ribu orang dari Yaman datang untuk haji. Ini zaman Khalifah Umar. Umar langsung bergegas menemui mereka. Apakah Anda dari Yaman? Iya. Apakah Anda di antara Anda yang bernama Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni. Para sahabat yang ada di situ memandang Uwais Al-Qarni nu haji sanes gitu. Kata Umar, ada kan nama? Kayak ayah tapi dasar sedih. Di mana tuh? Dia sedang menunggu unta-unta kami, domba-domba kami yang kami bawa agar kami nanti bisa menyembelih haji. Jadi dia adalah seorang pengembala. Tapi kemudian Umar datang ke Uwais Al-Qarni dan nanya, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Iya. Kata Umar jeung Ali, kami disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menemui engkau dan minta didoakan oleh engkau. Uwais mengatakan, innalillah manya, Anda orang-orang yang mulia, Anda sahabat Rasul, aku tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Masa? Iya. Kami diminta untuk mendatangimu dan diminta untuk didoakan kepada engkau. Uwais doa. Kenapa Uwais semulia itu dibanding Umar bin Khattab dan Ali bin Abi sekalipun diminta? Karena Uwais senantiasa membukakan tangan ibu. Untuk apa?
untuk ibunya berdoa dan ibunya membelai dia. Itu yang akan jadi pintu surga orang tua. Silakan ibu, beringat kaya. Yang ada orang tuanya segera ibu akan mulia di hadapan Allah ketika orang tua dimuliakan. Ya, sering membukakan tangannya dalam arti sekali lagi ibu kita, ya Allah anakku, ya Allah. Atau yang kedua membukakan mengelus kepala. Uas itu yang dilakukan. Oh, halo. Nangis tuh, yang kesepupunya. Baik, lanjut Bu. Ada pintu silaturahim. Ibu niatkan ketika mau kesini bukan sekedar hanya taklim, ya, datang kesini dengan niatan Bismillah silaturahim. Ibu silaturahim ke orang tua, silakan jaga. Ibu silaturahim ke kakak, ke adik, maka. Silaturahim dengan tetangga di pengajian, maka. Silaturahim hanya sekedar say hello di WA. Ibu-ibu, bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan Allah gitu. Niatan silaturahim, silakan. Ada pintunya ternyata. Allahu Akbar. Untuk orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, tetangga. Ibu, Allahu Akbar. Ada kisah yang paling membuat saya takut begitu. Di Mekah itu, di sekitar Masjidil Haram itu ada orang kepercayaan masyarakat tempat menyimpan barang-barang ketika dia mau haji. Jadi barang-barang yang disimpan dia, mau besar mau disimpan dia, karena saling terpercayanya orang itu. Satu kesempatan ada seorang dari Yaman juga menitipkan barangnya karena dia mau belanja, uangnya dan segala macam agak banyak disimpan di dia, dan kemudian dia melakukan umrah. Umrah itu kan kalau ini hanya 2 jam ya selesai ya. Jadi begitu, tidak berlangsung. Ini kisahnya begitu aja. Saya mengingat entah besoknya atau kapannya begitu dia kembali ke sana, dan ternyata kabarnya yang dititipi uang itu meninggal. Gimana nih? Ada anaknya. Kita kan anak-anak, bapak nitip ke ayah, tahu nggak di mana? Pak, saking amanahnya ayah saya itu ke ibu saja, ke anak-anak tidak bilang di mana ada uang, hanya dia yang tahu. Terus gimana sekarang bapak mau ngambil? Ya saya tidak tahu di mana. Bingung kan? Gimana tuh sih? Akhirnya dia mencari informasi ke sana. Akhirnya ditunjukkan coba ke seorang syekh yang saleh di Mekah itu ada. Kata dia, baik, kalau engkau sudah dengan sholat dan segala memohon kepada untuk dipertemukan tidak ada karena sudah meninggal, coba engkau di saat sebelum subuh engkau datang ke sumur Jam-Jam. Kenapa? Di sana berkumpul ruh orang-orang yang saleh. Kurang lebih begitulah ceritanya. Maka dia menjelang subuh dia ke sumur Jam-Jam dan dia teriak, wahai bulan, gitu. Aku datang. Semenit, 2 menit, sejam, tidak datang. Kan ini tempat orang-orang yang saleh, tapi kok tidak datang? Dia datang lagi, saya ternyata saya tunggu sekian jam tidak ada orang. Innalillah, katanya. Kenapa ini? Kalau tidak berkumpul di sini, dia berkumpul di sumur di sana, di tempat ada di Yaman. Tapi itu berkumpul orang-orang yang rohnya tidak soleh. Dia terhenyak begitu. Karena dia orang kepercayaan, orang trust gitu ke dia tuh sebesar apapun yang dia amanah gitu. Oke, dia kemudian balik tanpa uangnya dan dia segera bertemu dengan sumur itu. Dan di subuh hari dia berteriak, wahai bulan, ujung-ujung datang. Engkau kan orang soleh, kepercayaan orang. Tapi kenapa roh ada di sini? Wahai saudaraku, betul, aku dipercaya sama orang. Tapi tahukah engkau, aku itu punya adik perempuan. Numpi kasebeleun, apa bisa beleun? Nyebalkan. Sampai satu saat dia minjem uang, temayar, sampai berkata, Gusti ayeuna mah putus hubungan sia. Tong aku dilanjut kayak Gus. Belum sampai diperbaiki itu, saya meninggal kemarin. Maka saya ditempatkan di tempat ruh orang-orang jahat, tidak di tempat orang-orang yang salah. Allahu Akbar. Memutuskan hubungan, apalagi itu silaturahmi dengan keluarga, berakibat seperti itu adanya. Hati-hati. Maka jaga ya dengan saudara. Kadang-kadang kan gitu ya,
Parebut kecil, ayeuna parebut apa gitu kan, pabalit-balit sampai ke leuwih tiluan. Ya silaturahim. Ternyata ada pintunya. Karena sulitnya silaturahim yang benar, itu kemudian Allah berikan pahala yang besar menuju surga. Tapi mereka-mereka yang menjaga bukan saja nanti dimasukkan ke surga, bisa jadi usianya ditambah. Allahu Akbar. Sudah keberapa Bu? 6. Ke-6, ke-7 Bu. Pintu, ke-6 ini. Ini 7, sekarang 7. Bisa beda sih. Sekarang ke 7. Tinggal Bu, kayaknya pintu sholat Bu. Ya. Kedua pintu jihad. Ya. Ketiga pintu Arroya. raya. Keempat Keempat sedekah. Kelima Orang tua. Oh, jadi kagungan. Silaturahmi kan berarti Enak ke 7. pintu al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu buat orang yang menjaga marahnya dan memaafkan manusia. Ada. Ustaz Danasi. Iya, saya sudah memaafkan dia yang salah ke saya, dia minta maaf. Tadi nama kelanan, tadi nama balik tapi emosionalnya, guys dimaafkan, ngentong pamitnya gitu. Sudah memaafkan tapi tidak mau ketemu. Dia belum memaafkan atau gitu. Orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan orang lain, Bu, betul dia salah. Dia lebih usianya lebih muda dari kita, status sosialnya juga lebih rendah dari kita, katakanlah lebih. Iya, dia minta maaf. Kan nafsu kita mengatakan begitu kan? Tapi Allahu Akbar, Allah. Kisah ada seorang tuannya soleh luar biasa. Dia terbiasa salat malam, apalagi salat wajib dijaga. Satu malam dia menyuruh budak kalau kita pembantu. Tapi jadi dibayar, kalau pembantu kan dibayar, ya ini mah nggak dibayar. Pelan panggilkan cai. Dia sudah bersiap-siap untuk wudu. Cairnya cihanet gitu kan karena musim dingin. Begitu dibawa tersandung kakinya debur karena baju tuannya. Dia berdiri tuannya itu dan mau marah, dia bacakan alladzina al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina. Jadi Ya, oke. Saya tidak marah, saya memaafkan kamu ya. Tidak akan marah. Seorang tuan yang mau sholat, mau beribadah kepada Allah, tapi kemudian budaknya yang melakukan kesalahan, dia mau marah, tapi kemudian ingat ayat ini. Dan budak yang mengatakan al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia mengatakan, ya, saya tidak akan marah dan memaafkan kamu. Diteruskan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Udah, dari sekarang kau bebas jadi manusia merdeka. Rek ngambek, rek marah, kemudian memaafkan dan memerdekakan. Itu ada surga loh. Karena berat. Ibu bawa gelas, suami tidak sengaja gitu, seret, pecah. Cek ibu apa? Sindang dulu. Tapi kalau ibu berebut maaf, kata ibu, ayah maaf, ibu tidak melihat. hati-hati membaik. Kata suami, iya ayah yang minta maaf, ayah bersegera lihat engkau, tapi ternyata ke tangan ini. Dua-duanya saling minta maaf, luar biasa. Wal kadhimina, pintu untuk orang-orang yang menjaga. Tapi ternyata ada pintu surganya. Pintu yang lain Bu, ada pintu taubat. Ibu, kita merasa punya masa lalu ya, dan mungkin masa lalu kita tidak sebaik-baik hari ini, tapi itulah Allah akan menyediakan pintu khusus. Makanya ada seorang PSK yang kemudian masuk pintu surga, dijadi ahli surga masuk pintu ini. Karena dosanya banyak, tapi dia taubat masuknya pintu ini. Ada seorang yang sudah membunuh 99 orang, digenapkan dengan 100 orang karena satu orang yang terakhir ini memberikan fatwanya tidak benar. Genapkan jadi 100 orang. Ketika dia meninggal dan dia setobat-tobatnya dia masuk pintu ini. Surga, tapi surga yang lain. Ya betul. Tapi hati-hati, ada seorang yang punya pesantren, santrinya banyak, tapi dia menjadi ahli neraka karena dia merasa lebih baik dari orang lain.
Sementara ada seorang ibu yang tidak punya apa-apa, tidak punya amalan yang dibanggakan di hadapan Allah, berbeda dengan Pak Kiai, tapi dia memohon, oh ya Allah, aku datang kepada Engkau dengan harapan. Kalau Engkau menghukum aku dengan kebijaksanaan-Mu, aku pasti binasa ya Allah. Tapi pandanglah aku dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kalau Engkau hanya memandang dan mengabulkan doa orang-orang suci, lantas orang seperti aku harus kepada siapa datang ya Allah? Masya Allah, nangis. Orang yang masih bisa nangis dalam kondisi seperti itu, artinya hatinya masih hidup, hatinya lembut, hatinya. Dan berbahagialah orang-orang yang seperti itu. So orang-orang yang hatinya keras, tidak bisa nangis, susah untuk menjadi orang saleh. Allahu Akbar. Lanjut Bu ya. Amalan lain kunci surga tadi ada 8 Bu ya? Ada lebih ya? 8. Jadi ada pintu ilmu, ada pintu zikir juga baru Bu. Ya, zikir. Ada pintu zikir. Saya pernah sampaikan di dalam Mentaker atau di mana? Ada seorang ibu yang zikirnya dari jam 11 malam sampai jam 3 subuh hanya satu zikirnya. Apa itu? Membaca Quran surat Al-Ikhlas. Satu lobong kisi-kisi ya. Dia kumpulkan kalau minum makan lengkeng, dia kumpulkan biji-biji itu. Betul-betul tidak dibuat tasbih, karena kalau dibuat tasbih jamnya entah berapa lama, setompok itu. Dia baca Al-Ikhlas satu kali sih. Ya, alhamdulillah. Kemudian satu lagi begitu. Itu dari jam 9 malam sampai jam 2 atau jam 3 subuh. Selesai sih. Baru kemudian dia salat tahajud. Begitu. Dan itu beliau lakukan kurang lebih selama 40 tahun. Cita-cita beliau cuma 2. Pertama, ketika nanti Umi meninggal, dan nyebutnya Umi, ini biji-biji simpan di atas kuburan Umi agar dia jadi saksi di hadapan Allah. Jadi tasbih yang kita pakai Bu ya, nanti jangan dibuat. Kalau bisa amanahkan, nanti simpan ya di atas pusaran ini. Paling tasbihnya seperti tadi banyak kisi-kisinya, biji-bijian. Yang kedua, cita-cita dia, kalau nanti malaikat Israel datang mau menjemput nyawa Umi, dia harus datang sebagai seorang yang baik. Kebayang aku itu gitu. Ada malaikat Israel berat nyambut nyawa, biasanya wajahnya begitu Israel. Tapi Umi mah memohon kepada ya Allah, kalau nanti malaikat Israel datang kepada aku, dia datang sebagai orang yang baik, nyambutnya lembut, gitu, tidak dengan wajah yang garang. Ibu karangnya boleh ya berdoa seperti itu. Tapi apakah ibu sudah 40 tahun? Belum Baca Al-Ikhlas. Oke, kalau belum jangan berdoa itu ya Allah. Pintu zikir Allah sediakan buat orang-orang yang seperti itu. Pintu ilmu untuk para ustaz, tapi termasuk ibu yang rajin datang ke majelis ilmu. Allah Akbar. Jam berapa nih? Jam 11. 2 menit dulu ya. Kita agak percepat. Amal-amal lain yang kalau tadi agak sulit ibu lakukan, ada juga amal-amal yang menjadi pintu surga ibadah ini. Ustaz, Pertama adalah Ustaz maaf, kembali lagi sebentar ke yang barusan. oh ya, ini Ya. Oke. Jadi pintu-pintu surga yang lain ada pintu taubat, itu sebenarnya pintu Rasulullah SAW. Bu, Rasul itu sangat sayang kepada hambanya, meskipun banyak dosa, asal dia taubat aja sebelum meninggal. Insya Allah Rasul akan memberikan syafaat. Tapi kita yang tidak berasa berdosa begitu jangan, atau abdi komonya jangan begitu. Jangan. Ada seorang wanita pezina jadi ahli surga, atau ibu mau komo ulah gitu. Ibu jangan merasa lebih baik dari orang lain. So belum tentu kita nanti akan seperti apa. Udah aja memohon kepada ya Allah gitu. Atau kita katakan mungkin kita lebih dosa, dia nampak dosanya kita mah enggak begitu. Mending begitu ya. Jangan merasa lebih. Kalau orang paham, ini rumah ibu Haji Santi ini, ibu tidak akan muat. Namun ibu yang mau pengajian segini aja. Kalau ibu berdua sama Pak Haji, lega ya. Tapi begitu ibu datang, saburi. Kalau saja ngerti datang ke majelis ilmu, apalagi ilmu agama,
atau ilmu lain yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, itu ada jalan dimudahkan ke surga. Amin. Silakan berupaya berikhtiar datang ke majelismu. Saya bahagia ada ibu-ibu yang dalam seminggunya 5 sampai berapa kali ke majelis, tapi niatnya untuk semakin mendekatkan diri ke Allah. Teruskan ya, jangan kena yang lain. Ya, ini ilmu syar'i ya. Yang kedua, membaca ayat kursi. Allah, ternyata ada amalan ini membawa kita ke surga. Pertama, ketika mau tidur, silakan baca ayat kursi. Ya. Kedua, setelah sholat dan wirid-wirid sebelum selesai kita beranjak, baca ayat kursi. Yang ketiga, pada saat pergi keluar rumah, itu juga boleh. Ya. Atau di saat-saat lain dibacakan di rumah. Wis, masya Allah. Silakan Bu. Sudah hafal kan ayat kursi? Insya Allah. Baca yang benar, ya, tidak usah lulusuhan, pahami Bu ini. Allahu Akbar. Berikutnya yang ketiga adalah mengenyahkan gangguan dari jalan. Ada paku, ada duri, ada balok yang nanti bahaya, ada batu. Bismillah. Atau bahkan Bu, mohon maaf, gangguan di sini juga termasuk misalnya ibu kejamban di SPBU, kotor, jangan keluar, jangan dibiarkan, ibu bersihkan. Dalam hati, ya Allah, ini amal kecilku di hadapan Engkau. Bersihkan. Justru kotor sarana buat kita beramal. Kalau bersih, nggak ada amal kita. Amalnya kita buang pipis di sana, paling dibersih. Tapi kalau ada, lihat sebelah sini suka ada kesiknya, pasirnya, bersih. Sampai kita, ya Allah, ini amal kecilku di hadapan. Ya, kalau ada sempat misalnya benden tuh di depan tuh pahalanya ada mereskan senang. Kan pabalatak. Kalau ada kesempatan sambil dengerinnya, tiba-tiba beres, siapa ini? Banyak Bu, banyak. Ibu-ibu, mohon maaf. Di depan rumah ibu dipasang lampu, agar siapapun yang lewat di rumah ibu selamat. Ceteknya Bismillah ya Allah. Aku nyalakan lampu di sebelah agar pasok niat arah. Tapi kan Allah mau Lewat begitu saja jadi amalan. Tuh ya, kalau dengan ilmunya, wih, masya Allah, nanti Pak begitu. Iya, Bismillah. So kita bayar ke PLN, infak kita dengan dinyalakan orang nyaman ke sana kan begitu. Maling tidak jadi maling, karena terangnya. Baik, berikutnya Bu, menjenguk orang sakit. Oh, kerah. Ini sangat luar biasa, ada komunitas begini. Ibu, kalau ada yang sakit bukan hanya didoakan. Ibu tahu nggak, kalau kita ngelayan orang sakit, 70.000 malaikat mendoakan kita. 70.000 malaikat. Jangankan 70, satu malaikat saja mendoakan doanya dengar Allah, apalagi 70. Maka ketika ada kabar siapa yang sakit, ibu-ibu jamaah, bener sakitnya bukan, ibu, abi itu damang layannya. Apalagi sudah 2-3 hari, apalagi dirawat, sempatkan lah, atau ada perwakilan mewakili dari jamaah pengajian, mohon. Ibu, 70.000 malaikat memohon kepada Allah, mendoakan kita. Allahu Akbar, 1 orang, 2 orang yang sakitnya, 3 orang, luar biasa ya. Jenguk, kemudian kasih motivasi, doakan yang terbaik ya, masya Allah. Berikutnya Bu, yang kelima, ada menebar salam. Nyebar salam aja, ternyata bisa iya. Afsus salam wa atimut ta'am, kata Rasulullah, tadkhulul jannah bisalam. Asal mengucapkan salamnya kepada yang dikenal atau tidak dikenal. Ibu kalau masuk ke sini assalamualaikum gitu dikenal. Kalau masuk angkot, salam enggak? Tara. Kalau bismillah. Padahal ada di dalamnya ibu-ibu juga yang pakai kerudung, ada anak mahasiswa, ada siswa, sedang jempol. Dah. Kaopat apa? Kaopat. Menjenguk orang sakit. Dah Ustaz atau yang juga dianggap itu bener nu gelo. Itu udah kita nu bener dianggap gelo. Allahu Akbar. Kelima kan nanti belajar ya, atau paling tidak salam di rumah ya. Anak kita misalnya dari loteng ke bawah ketemu kita, assalamualaikum, biasakan. Ya, kita kepada mereka biasakan.
Kita masuk ke rumah, assalamualaikum, biasa begitu, jangan asik ya. Kemudian memberi makan ibu, kalau ibu jadi seksi konsumsi, ya Allah, niatkan. Begitu. Ibu ngasih uangnya untuk konsumsi, ya Allah, aku niatkan. Begitu. Lingkan. Ada hadisnya, wa'atimut ta'am, itu tadkhulul jannah besar. Ibu ada pengajian, kemudian ibu memberikan Makanan. air sekalipun, tapi niat, ya Allah, aku hanya punya ini. Begitu. Lebih dari itu, silakan. Sekarang alhamdulillah banyak Jumat berkah, ya. Ada yang menyediakan untuk jamaah makanan segala macam. Ibu yang memasaknya, niatkan, ya Allah, aku tidak punya uang tapi aku punya tenaga. Silakan. Di banyak tempat sekarang mulai. Ya, silakan kalaupun di tempat ini nanti diagendakan 7 orang, 8 ibu untuk satu pengajian, niatkan, ya Allah, untuk pintu surga. Bukan untuk orang lain. Ya, ibu mendapatkan konsumsinya, iya, tapi ibu mendapatkan surga. Kan lebih hebat ya. Nanti berebut untuk minggu ini siapa gitu. Ibu Santi sudah mengupayakan ada tempatnya, ibu yang lain silahkan. Ini manajemen ya, agar kita kebagian surga ya. Insya Allah ya. Yang berikutnya adalah menyambungkan silaturahmi tadi sudah. Kemudian salat ta'ayub, luar biasa. Kalau orang sudah mulai salat tahajud ketika orang tidur, sudah luar biasa. Istilah teman-teman mah, ini mah skill dewa. Artinya orang-orang tidur, kemudian ibu bangun. Tapi satu hal yang harus ibu catat, ibu bangun, suami tidak. Belum. Ulah nih, bapak, atau bapak, boga salah kita. Tinggal 5 mah atau. Jangan. Ibu katakan kepada, ya Allah, aku mewakili suamiku yang telah bekerja. Mungkin dia kecapean, aku datang kepada engkau mewakili dia. Itu lebih bagus. Mau ditajong. Berarti gak mama tuh tinggalin. Insya Allah. Ibu usahakan datangnya ibumu, katakan, ya Allah, aku mewakili tetanggaku yang belum sempat salat tahajud. Aku mewakili anak-anakku yang hari ini belum sempat dan belum bisa tahajud. Aku mewakili teman-teman, bahkan aku mewakili guru-guruku yang mungkin tidak sempat tahajud. Allahu Akbar. Ibu, sampai hari ini ibu sudah sedemikian, sudah memberi apa kepada guru? Kemarin Bu Jerry yang Umi kan sharing doa. Eta aya seorang dengan mengumrohkan 60 gurunya. Seorang murid kapungkur kantos diulang di TK, di SD, di SMP, duka perguruan tinggi. Nu aya keneh 60 guruna sareng pasangan anak, 60 orang jana diumrohkeun sadayana. Disungkeun pendapatnya geus rampung, da geus pensiun. Seneng. Ingat ada budak yang soleh gitu. Ngumrohkeun 60 berapa duit, Bu? Iya. Allah, 30 baik. dan itu bisa jadi anak seperti itu adalah doa dari orang tuanya. Bisa jadi anaknya tidak tahajud, bisa jadi, tapi ibu yang tahajudnya, ya Allah salehkan anak-anakku sampai satu saat dia bermanfaat untuk orang lain. Ibu yang ngejerit. Sampai kemudian anak tergerak untuk melakukan itu, sudah luar biasa. Tapi kalaupun tidak, sekali lagi ibu yang datang mewakili kepada Allah. Ya Allah, aku datang kepada Engkau dengan sujudku, dengan rukuku, dengan baca Qur'anmu, dengan kerendahan hati, ya Allah. Suamiku belum bisa, anak-anakku belum bisa, ya Allah. Tapi solehkan mereka, ya Allah, dengan doaku. Luar biasa. Angkat sesakit itu lah. Pas jam 11 langkung 7 menit. Ibu kesimpulannya, beberapa amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Terutama ibu. Yang pertama tadi, sholat yang 5 waktu. Yang kedua, saum Ramadan, jaga kehormatan diri dan taat pada suami. Yang berikutnya ada sampai 8 amalan yang bisa mengantarkan ke ibu. Ada beberapa pintu surga. Mangga tersadayana oge hiji. Ceritakan ke Allah, ya Allah, aku ingin bersama Rasulullah di surga. Demikian yang disampaikan, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada request Ibu? Ini Pak Ustaz mendoakan yang sakit sama yang Tuh, ini ada yang sakit karena Bu, kita doakan ya. Nanti kalau sempat ditengok Bu ya satu-satunya atau sebagiannya.
Ibu, ini ada request dari Ibu Haji. Pertama, secara khusus untuk Founder Awards One Week One Juice, yaitu Ibu Cici atau Ibu Haji Cici yang sekarang sedang sakit. Allahu Akbar, silakan yang kenal dan bisa membayangkan wajahnya. Bu ya, Bu Haji Cici, menjeritlah kepada Allah, ya Allah, berikan yang terbaik untuk beliau. Allahumma rabbana adhil ba'sa asyian tasyafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada beberapa ibu juga yang sakit, Ibu Dini, kemudian Neng Helwa, Ibu Ida Nur Farida, Ibu Kak Kurniasih, Ibu Yuni HM, kemudian Ibu Lasmanawati, Ibu Salama. Ibu Salama mana? Jamaah ada. Oh, bukan intergensi ya. Oh. Kalau intergensi guru simpu ini pas ngandung kan. Oh. Ini bersama yang lain. Ibu Dian Mardiana, ini Dian Mardiana mana? Teman itu sekolah, teman SMA. Oh, SMA. Sebenarnya kepala TK, kalau kepala TK simkuring dengan simkuring. Bu Dian namanya. Ibu Eis Juniawati, ya, kemudian Ibu Elis Sri Rostini binti Sukandar, dan Ibu Ustadudin. Oh, istrinya Suaminya, ibunya. Ibunya. Nanti harus ibunya atau Ibunya. Oh, ibunya Ustadudin. Nanti disebutkan namanya siapa ya. Kemudian untuk bapak-bapaknya, yang pertama Bapak Dede Supriyatna, kemudian Bapak Ion, Bapak Asep Rahmat, kemudian oh ya itu yang sakit ya. Ya, sekali lagi Bu, boleh kita mohonkan dengan surat Al-Fatihah. Tadi sudah dengan doanya. Ibu pada saat menyebutkan iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, sebutkan ya Allah berikan yang terbaik untuk yang sakit ini. Ya. Bibarakatul Al-Fatihah. Amin, amin ya. Kemudian yang kita terus doakan mereka-mereka yang sudah meninggal. Pertama Ibu Artika, kemudian Ibu Uji, Ibu Janisa Ratnasari, Rantari, Ibu Ibu Solihah, kemudian Ibu Popi, kemudian Ibu Ina. Kemudian dari bapak-bapaknya, Bapak Dede Satibi, sepurang. Kemudian Bapak Umar, Bapak Mas Duki, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Armen, kemudian Bapak Heri, Bapak Opong, dan Bapak Wadi. Kita doakan buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Amin amin ya rabbal alamin. Buat kita semua, mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya rabbal alamin.